Halo Sobat Ternak, kembali lagi di Spesialis Ternak, solusi para peternak. Gimana nih kabar teman-teman semua? Sehat-sehat aja kan? Oke Sobat Ternak, di episode kali ini kita akan membahas mengenai tips menentukan lokasi peternakan ayam. Dan seperti biasa nih, masih ditemani dengan Kak Cantik Lutfia. Gimana nih Kak Cantik kabarnya? Alhamdulillah sehat nih Kak Laras. Alhamdulillah. Gimana sehat. kabarnya Kak Laras? Pasti baik dong. Oke. Iya, oke Kak Cantik. Mungkin banyak peternak pemula nih yang ingin tahu dan masih belum tahu nih gimana tips menentukan lokasi peternakan ayam yang baik. Jadi pertimbangan agar sukses dalam berternak ayam nih. Oke, jadi benar banget nih ya pernyataan dari Kak Laras. Jadi memang nih salah satu pondasi awal untuk membangun sebuah peternakan yaitu dengan menentukan lokasi peternakan. Lokasinya ya ini lokasinya di mana ini yang bagus seperti itu ya, karena jika tidak dirancang dan direncanakan dengan baik ini akan mempengaruhi produktivitas dan performa ayam. Selain itu juga banyak dampaknya nih Kak ya kalau tidak diperhitungkan dengan baik. Dampaknya ini yaitu dampak sosial di masyarakat. Wah, gitu ya. Kalau kita nyambung antara peternakan dan masyarakat nih pasti ada Sensitif lah ya, pasti ada. seperti itu. Jadi ini ada nih tips untuk mengantisipasi dari hal-hal yang tidak kita inginkan tadi ataupun untuk meminimalisir, yaitu dengan adanya tips yang pertama nih Kak. Apa nih Langsung ya? aja nih ya. Yang pertama yaitu jauh dari lokasi pemukiman. Yang pertama nih ya. Yang pertama nih jauh dari lokasi pemukiman. Karena apa nih harus jauh dari lokasi pemukiman? Karena di sini tujuannya untuk menghindari protes dari masyarakat. Oh gitu ya. Seperti protesnya adanya bau nih dari kotoran ayam, ya kan? Yang kedua karena adanya debu dari ya. proses beternak. Nah, selain itu juga dari adanya lalu lintas kegiatan transportasi. Nah, waktu pengiriman DOC, pengiriman pakan atau pengiriman obat seperti itu, dan juga lalu lintas dari waktu proses panen. Nah, seperti itu. Maka dari itu di sini selain itu para peternak di sini juga harus melakukan pendekatan terhadap masyarakat atau warga sekitar di situ. Dengan cara misal nih Apa nih ya? panen. Nah, waktu panen ini peternak bisa menyisihkan atau memberi hasil Oh, panen ayamnya nih tersebut, ya. ke warga Warga sekitar atau dengan melakukan pendekatan dengan memberikan dana sosial untuk kegiatan pemuda atau kegiatan keagamaan. Gitu ya. Untuk jaraknya sendiri nih yang bagus gimana? Yang bagus ini jarak antara peternakan dan pemukiman penduduk ini sekitar 1 sampai 2 km gitu. Ya. Oke Kak Cantik. Memang sih banyakan ini kalau deket sama warga ini pasti takutnya baunya, bau kotorannya gitu ya Kak. Takutnya di demo nih ya kalau nggak ada itu tadi. Oke, lanjut Kak untuk selanjutnya. Tips yang kedua yaitu ini menentukan lokasi peternakan ini sebaiknya dekat dengan target pemasaran. Wah, gitu kalau ya. dekat dengan target pemasaran ini akan mempunyai banyak keuntungan atau nilai plus di sini. Karena apa nilai plusnya nih? Yang pertama pasti biaya transportasinya ini akan lebih Berkurang, rendah lah ya. rendah, karena emang target pemasarannya ini dekat dengan apa peternakan kayak gitu. Selain itu ketika biaya transportasi rendah ini pasti harga ayam ini juga pasti akan lebih murah. Nah, kalau kan. harga ayam ini murah kan langsung dari tangan pertama. Jadi pasti kan lebih murah. Kalau lebih murah pasti banyak konsumen ini ya yang beli. Kalau banyak yang beli pasti proses panennya ini akan lebih cepat. Kalau akan lebih cepat di sini pasti peternak bisa menerapkan sistem all in all out. Gitu ya. Sistem all in all out ini di sini akan bisa memutus siklus penyakit gitu ya Kak. gitu. Jadi bagus banget sistem ini seperti itu Kak. Terus apa lanjut nih? Lanjut dong. Oke. Apa nih yang disarankan lagi nih maksudnya? Gitu. Oke. Kalau tips selanjutnya yaitu pasti tadi kan udah jauh dari pemukiman penduduk, terus udah Dekat dengan target pemasaran. ya, bisa nilai plusnya. Yang ketiga di sini adalah jauh dari peternakan lain atau kandang lain. Nah, ini sangat dianjurkan nih sebenarnya ya, karena apa? Di sini bertujuan untuk menghindari penularan penyakit dari peternakan satu ke peternakan lain. Seperti itu. Karena
karena apa ini? Kok bisa nih peternakan satu, kok peternakan lain bisa untuk menghindari penyakit? Karena kita tidak ketahui nih Kak, kalau beda peternakan ini biasanya kan DOC check in dan umurnya ini kan tidak Beda-beda ya. beda-beda. Kalau beda-beda di sini, ini akan sulit untuk memutus siklus penyakit. Nah, gitu. Jadi dianjurkan buat calon peternak nih yang mau buat ini, pasti butuh survei nih ya di sekitar yang ingin kita buat kandang ini, apakah masih ada kandang Ada nggak lagi? sih? Nah, kalau ada ya ingin membangunnya sekitar 1 km dari peternakan lain atau minimal ya 100 meter seperti itu. Terus Kak, apa nih Kak selanjutnya? Wah, banyak banget ya yang harus ya. kita tahu. Oke, jadi selanjutnya yaitu mengenai kondisi dan struktur tanah. Wah, Itu juga berpengaruh ya? Ini sangat berpengaruh Oh, iya. sekali. Karena apa? Kondisi dan struktur tanah ini berhubungan dengan keamanan, sirkulasi udara, suhu dan kelembapan, dan drainase. gitu Nah, ya. apa itu drainase? Apa nih ya? Drainase yaitu saluran pembuangan air. Jadi mau dibuang kemana ini air dari proses beternak? Nah, ini juga harus diperhitungkan ya, nantinya agar tidak didemo lagi. Oke. Gitu ya. Oke, kayak gitu nih Kak. Nah, selain itu, ini khusus buat calon peternak ini, khususnya di daerah perbukitan atau di dataran dataran tinggi ini sebaiknya mengetahui dulu nih kondisi tanahnya ini cocok nggak nih untuk kedepannya ini, apakah rawan longsor atau enggak. Nah, itu juga perlu diperhitungkan ya. Nah, untuk sarannya ini, lokasi yang tidak disarankan untuk membangun peternakan ini ada di daerah lembah. Kenapa nih? Nah, kalau di daerah lembah ini udaranya akan lembab ya. Oh, gitu. Jadi akan sedikit sekali sinar matahari yang masuk kayak gitu. Kalau lembab ini kan pasti mikroorganismenya kan cepat Berkembang ya. Nah, seperti itu. Gitu kan. Oke. Oke nih Kak, apalagi nih Kak setelah struktur tanah yang harus kita ketahui? Nah, selain itu juga harus memperhatikan atau memperhitungkan dari kemudahan dari kegiatan transportasi. Karena di sini juga akan memperlancar proses beternak, kan, proses panen ayam, proses pengiriman sapronak seperti DOC, pakan seperti itu, dan segala sesuatu yang diperlukan dalam peternakan. Lalu kriteria seperti apa sih ini ya? Seperti apa nih? Yaitu jalan yang dilalui oleh kendaraan menuju peternakan ini harus kuat. Selain itu juga mampu untuk mengangkut dengan kapasitas sekitar Minimal berapa 8 ton. Nah, 8 ton nih, Mbak. seperti itu. Nah, ketika peternakan ini jauh dari jalan raya, maka di sini peternak harus wajib menyediakan jalan khusus nih gitu ya, menuju Kak, ke peternakan seperti itu. Nah, selanjutnya nih Kak, yaitu harus dekat dengan sumber air, karena kita ketahui bahwa air ini merupakan sumber kehidupan untuk semua makhluk hidup. Nah, jadi di sini peternak juga harus memastikan bahwa sumber air ini ad libitum, mudah didapatkan juga seperti itu. Karena di sini peran air selain untuk air minum untuk ternak, ini juga sebagai biosecurity seperti itu ya, sanitasi ataupun untuk menyirami tanaman di sekitar kandang seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ini Kak, ini tipsnya nih harus harus ditentukan dengan baik nih, yaitu dekat dengan sumber listrik juga atau sumber listrik terpenuhi. Nah, ini sumber listrik terpenuhi di sini kan sumber listrik kan pasti banyak nih kan ya, bisa dari PLN, terus tenaga surya ataupun genset. Nah, biasanya peternak di sini pasti ini didapatkan sumber listrik dari PLN. Nah, tapi meskipun sumber listrik ini sudah terpenuhi, di sini peternak juga harus wajib menyediakan genset karena untuk mengantisipasi jika ada listrik mati dari PLN seperti itu. Oke Kak, jadi selanjutnya nih yang terakhir, bahwa untuk menentukan lokasi peternakan atau kandang ini pastikan bahwa lahan tersebut mampu untuk dilakukan pengembangan. Karena kan kita tidak ketahui nih kedepannya peternakan ini pasti akan nambah kandang atau menambah jumlah populasi ayam. Nah, jadi sebelum menentukan itu juga harus survei dulu, wah ini kira-kira lahan ini cocok lah ini nanti kedepannya untuk penambahan kandang atau penambahan populasi ayam seperti itu. Nah, ketika sudah dilakukan penambahan kandang ini, pastikan kandangnya banyak nih dalam satu lokasi tersebut. Ini dinamakan sistem kompleks. Nah, kalau sudah sistem kompleks seperti ini mempunyai
keuntungan, salah satunya yaitu kontrol kandangnya ini juga akan lebih mudah. Tapi juga perlu diperhatikan nih untuk calon peternak atau peternak, karena kalau sudah sistem kompleks maka di sini harus check in semua ya, harus kayak gitu. Salah satunya tadi untuk memutus siklus penyakit seperti itu. Nah, kalau sudah menentukan semua tadi tips-tips tadi, nah jadi sebelum membeli dan membangun lokasi tersebut, pastikan ini sudah mempunyai perizinan. Nah, ini penting sekali ya, perizinan dari pihak warga sekitar ataupun dari dinas peternakan tertentu ataupun pihak-pihak lainnya. Nah, seperti itu. Kalau sudah dapat izin, ini juga bisa dilanjutkan ke notaris biasanya. Nah, seperti itu sih, Kak. Oh gitu ya Kak, jadi banyak sekali nih ya tipsnya. Jadi sahabat ternak nggak usah bingung saat pemilihan lokasi yang sekiranya strategis untuk dibangunnya kandang. Nah tadi kan sudah jelaskan sama Kak Cantik, kenapa sih kandang kok harus jauh dari pemukiman penduduk, jauh dari peternak lain, dekat dengan pemasaran, dekat dengan sumber air dan sebagainya. Supaya bagi peternak pemula nih ya, jadi bisa menentukan mana sih lokasi-lokasi yang strategis untuk dibangun kandang. Oke, bener banget. Oke Sobat Ternak, hari ini kita udah nambah ilmu banyak nih dengan tips menentukan lokasi peternakan. Terima kasih ya Kak Cantik udah nambah ilmu nih. Oke, Kak Laras. Oke, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita. Bagi kalian yang ingin request untuk bahasan di episode selanjutnya, jangan lupa tinggalin di komentar ya. Tonton terus video-video dari Spesialis Ternak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Spesialis Ternak, Solusi para peternak. Bye-bye. It's not a game, it's a rich thing.